Pernah nggak kamu mikir kok bisa ya ada orang hebat kayak Lionel Messi, pemain profesional kayak Cristiano Ronaldo, player Mobile Legends sejago Kyrie, atau pegulat profesional kayak Rey Mysterio? Beberapa di antara mereka memang nggak berhubungan langsung, tapi mereka punya kesamaan, yaitu menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Oh, no. Wait, he's not out of the water yet. Go. Oh, no. The Jukes coming out. The Retribution, though, they're going to be looking for him. The Shadow Kill comes out. He's got no backup just yet. Kyrie, the bomb, the weave. How does he escape? The Divine Judgment comes out. But Yawi with a set. And Kyrie goes back. Him to grab a kill. Everybody's low. Massive play from Kyrie. Onyx Esports. How is he doing it? Kyrie, the master. Untuk bisa perform sebaik itu, udah pasti nggak mungkin dilakuin pakai cara otak biasa bekerja. Terlalu banyak informasi dan koordinasi tubuh yang harus diproses dalam waktu bersamaan. Gimana cara bawa bola sampai ngelewatin banyak orang? Gimana cara cetak gol yang jauh lebih banyak di atas rata-rata orang kebanyakan? Gimana cara koordinasi tangan dan pemilihan item dalam game dengan cepat? Atau gimana cara mengordinasikan tubuh untuk menghasilkan gerakan yang indah? Respon untuk ngelakuin gerakan itu udah ketanam di otak mereka sebagai representasi mental, sehingga mereka bisa gerak pakai yang namanya intuisi. Ini terbentuk melalui proses latihan yang panjang. Kalau kata pepatah sih, practice makes perfect. Kayak ketika kamu sering ngerjain latihan soal waktu sekolah dulu. Pada satu titik pasti kamu jadi tahu polanya. Dan ketika kamu ketemu soal yang serupa, kamu jadi bisa ngerjainnya dengan lebih mudah. Bahkan nggak perlu coret-coret rumus lagi. Contoh lainnya, mungkin kamu seorang montir atau mekanik kendaraan motor. Setelah melalui banyak pengalaman, pada satu titik mungkin kamu nggak perlu lagi ngecek satu persatu setiap bagian motor untuk mengetahui part mana yang bermasalah. Tapi, pertanyaannya, kalau ngerjain hal yang itu-itu aja, apakah nanti bisa makin jago? Sedangkan dunia akhir-akhir ini berubah begitu cepat. Dan ada juga pendapat yang bilang kalau ketika kita ngerjain sesuatu selama 10.000 jam, maka kita akan otomatis jago di bidang tersebut. Apakah benar? Latihan selama 10.000 jam enggak akan ada gunanya kalau kamu latihannya secara naif. Ini adalah premis dari buku Peak, karya Anders Ericsson dan Robert Poole. Buat yang belum tahu, premis di buku ini menurunkan buku-buku bestseller lainnya. Kalau nggak ada buku ini, nggak ada pula buku Outliers karya Malcolm Gladwell yang terjual sampai jutaan kopi. Di luar sana, banyak banget buku yang ngajarin soal gimana caranya belajar skill baru. Tapi buku ini nggak bisa kamu lewatin karena ini berdasarkan riset selama 30 tahun soal keahlian manusia yang dipelajari langsung dari para ahlinya. Buku ini nggak percaya kalau manusia tuh lahir dengan bakat bawaan. Buku ini membawa argumen bahwa bakat atau potensi itu bisa dikembangkan lewat kerja keras dan latihan yang fokus. Jadi nggak ada lagi nih istilah kamu nggak bisa matematika cuma karena kamu nggak punya bakat matematika. Atau kamu nggak bisa bahasa Inggris karena di keluargamu nggak ada yang berasal dari Inggris. Kalau kata Ericsson and Poole, alasan-alasan macam ini tuh nggak valid karena risetnya udah nunjukin bahwa otak kita tuh sangat bisa beradaptasi dengan dunia luar dengan cara latihan dan punya mindset yang benar. Apalagi kalau kamu punya motivasi intrinsik dari dalam diri yang sudah pernah kita bahas di video ini. Keahlian bukan soal besaran potensi yang kamu punya waktu kamu lahir, tapi dari apa yang kamu lakukan dengan potensi itu. Ada beberapa bahasan utama yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dari buku ini. Langsung aja kita bahas di bagian berikutnya. Ada dua jenis latihan menurut buku ini, yaitu naive practice dan purposeful practice. Naive practice ini berarti kamu melatih keahlian atau hal yang sama selama 10.000 jam yang diulang-ulang. Ibaratnya kayak kamu kerja di suatu kantor yang kerjaannya tuh gitu-gitu aja. Nggak ada hal baru yang kamu pelajarin selama bertahun-tahun. Rutinitasmu di sana udah kayak robot yang berjalan secara otomatis. Selama bertahun-tahun kamu nggak ada perkembangan. Kalau ditanya skill, ada sih, tapi cuma sebatas bisa aja, nggak jago. Kalau keadaannya kayak gini, skillmu bakal stagnan dan mau menambah waktu beberapa tahun lagi pun juga nggak akan membuatnya berkembang. Makanya ada yang namanya purposeful practice. Di purposeful practice ini, kualitas latihan kamu lebih diutamakan daripada durasi atau lamanya waktu yang digunakan. Misalnya kamu mau belajar TOEFL buat persiapan lulus kuliah. Nah, belajar TOEFL aja lumayan luas kan ya? Karena ada 3 komponen yaitu listening, structure, dan reading.
Dari 3 komponen ini, kamu harus urutin dulu mau memperdalam yang mana biar tujuannya jelas. Misalnya listening dulu. Kalau seandainya setelah 2 bulan kamu udah ngeluangin waktu buat belajar, tapi perkembangan kemampuan listening masih kacau, berarti kemungkinan besar cara belajarmu salah atau ada yang harus diganti. Mungkin kamu perlu bantuan tutor one-on-one, nyobain nonton film tanpa subtitle, banyak-banyak dengerin musik barat, atau belajar sendiri pakai aplikasi dengan bantuan AI. Dalam latihan ini, kamu juga perlu yang namanya incremental approach, yang artinya kamu perlu meningkatkan level latihan secara bertahap. Dari yang tadinya latihan level 1, tingkatin lagi ke level 2, terus ke level 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan seorang ahli yang berlatih secara bertahap. Seorang yang ahli piano nggak mungkin di hari pertama belajar udah bisa mainin nada, mainin lagu, atau langsung tampil di sebuah pertunjukan. Pasti ada latihan khusus dan adanya kurikulum yang jelas. Dengan latihan yang tepat, kamu bisa ningkatin kemampuan representasi mental dengan lebih cepat dan efektif. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu deliberate practice. Konsepnya mirip-mirip dengan purposeful practice yang barusan kita bahas. Yang membedakannya adalah kita belajar langsung dari pengalaman ahlinya. Misalnya atlet lari nasional, musisi kelas atas, programmer profesional, dan lain sebagainya. Anders Ericsson dalam artikel ilmiahnya yang berjudul The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance menyatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli nggak mungkin dicapai hanya karena faktor bakat atau keturunan aja. Butuh latihan yang tekun dan dalam waktu yang lama hingga seseorang bisa menjadi ahli. Deliberate practice ini biasanya cocok buat hal-hal yang memang udah punya standar yang jelas dan udah ada strukturnya, kayak catur, musik, atau olahraga. Tapi bisa juga kita aplikasikan ke bidang lainnya dengan memerhatikan beberapa hal berikut. Pertama, di deliberate practice ini, kamu harus punya mentor atau guru yang mendampingimu saat belajar atau latihan. Fungsi mentor atau guru di sini adalah untuk ngasih masukan dan memantau seberapa efektifkah latihanmu. Kamu jadi dapat masukan terkait gimana cara memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang. Jadi, kamu nggak belajar pakai cara yang salah. Intinya sih, biar kamu tahu menu latihan yang optimal. Ini juga yang jadi keunggulan deliberate practice. Kamu nggak cuma latihan, tapi kamu juga akan menemukan metode latihan yang efektif dan sesuai kebutuhan. Misalnya, kamu nggak cocok dengan metode belajar dengan cara menghafal, sekarang kamu bisa mencoba menggunakan aplikasi online atau tools AI buat latihan. Kedua, siap untuk keluar dari zona nyaman. Ericsson bilang, kalau cuma belajar hal-hal yang kamu udah tahu atau hal yang itu-itu aja, maka hal tersebut nggak akan bikin kamu berkembang dan menjadi ahli. Jadi kalau seandainya saat ini kamu belajar matematika, jangan cuma belajar soal-soal yang rumusnya sudah kamu kuasain. Tantang diri kamu untuk ngerjain soal lain yang lebih sulit. Contoh lain, misalnya pemain musik. Tentunya yang paling enak tuh mainin satu lagu aja kan ya. Seneng kan bisa mainin satu lagu. Tapi kalau mau jadi musisi top, kamu harus nyisihin waktu untuk latihan di bagian tertentu aja. Tapi beneran dikulik secara mendetail. Karena disinilah kamu bisa meningkatkan skill mainin alat musiknya. Ketiga, punya target yang jelas dan spesifik. Apa sih sebenarnya tujuanmu? Supaya bisa apa? Nilai bagus kah? Naik kelas kah? Atau supaya bisa masuk universitas atau tempat kerja favorit? Dengan punya target yang jelas, kamu jadi tahu kira-kira apa aja yang harus kamu perhatiin dan seberapa jauh gap atau jarak antara kamu dan mimpimu itu, sehingga kamu bisa ngelakuin perbaikan atas kekurangan yang ada. Keempat, konsentrasi penuh. Kamu harus meluangkan waktu latihan yang intens tanpa adanya gangguan atau distraksi. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, metode ini menuntut kita untuk menantang diri kita sendiri dan keluar dari zona nyaman. Tanpa konsentrasi dan fokus, kita bakal lebih gampang terombang-ambing dan mudah menyerah. Kita coba bahas case atau skenario tambahan agar kamu beneran bisa nerapin teknik ini. Misalnya, kamu pengen mahir bahasa Inggris, pengen jago presentasi kayak bos atau rekan kerjamu yang lain. Coba deh kamu ajak mereka ngobrol. Minta waktunya sebentar buat cari tahu kenapa sih mereka bisa sejago itu. Cari tahu apa aja rutinitasnya, apakah mereka sering baca buku, nonton film tanpa subtitle, apakah mereka gabung komunitas tertentu, atau emang mereka sering latihan sendiri di depan cermin. Kalau udah tahu resepnya, coba bikin rencana latihan menurut versimu sendiri sambil pelan-pelan ngikutin jejak mereka. Ingat, rencana latihan ini harus spesifik dan punya tujuan akhir yang jelas.
Kemudian luangkan waktumu untuk latihan secara fokus dan lakukan perbaikan terus-menerus ke setiap bagian yang bisa ditingkatkan. Pastiin kamu harus kuasain satu skill dulu sebelum pindah ke yang lain. Kalau kamu belum punya guru atau mentor, kamu bisa minta feedback ke bos atau rekan kerjamu yang lain untuk mengetahui seberapa efektifkah caramu berlatih. Tips ini nggak cuma berlaku buat belajar bahasa Inggris. Sesuaikan aja dengan kebutuhanmu. Misalnya, kamu lagi pengen olahraga lari. Coba deh cari tahu siapa orang di sekitarmu yang punya rutinitas lari yang baik, cari tahu gimana porsi latihannya, apa aja yang perlu disiapkan buat pemula, dan lain-lain. Ini berlaku juga buat kamu yang masih sekolah atau kuliah. Kalau kamu ngelihat ada temenmu yang kamu anggap pinter banget, coba deh deketin mereka. Tanyain gimana sih mereka bisa sepintar itu, kesehariannya ngapain aja, buku-buku apa yang suka dia baca, dan lain sebagainya. Dan biar kamu bisa nerapin deliberate practice ini dengan lebih konsisten, kamu juga butuh sistem pendukung. Salah satunya adalah dengan menggunakan habit tracker. Dengan habit tracker, kamu dapat merencanakan semua aktivitasmu seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan personal. Kamu juga dapat memantau semua prosesnya dari awal sampai akhir. Di template ini, kamu dapat mengetahui seberapa konsistennya kamu dalam mengerjakan sesuatu. Cara pakainya juga gampang, kamu cukup isi list kegiatan yang pengen kamu lakuin secara konsisten, lalu setiap harinya kamu dapat klik checkbox ketika sudah nyelesain setiap aktivitasnya. Di bagian atas kamu dapat melihat bar progress, dan di bagian bawah ada persentase tingkat penyelesaiannya. Selain itu, ada juga ilustrasi dalam bentuk tumbuhan yang dapat mengukur seberapa konsistennya kamu dalam menjalani habit tersebut. Di dalam template ini, kamu juga dapat mengetahui secara otomatis terkait aktivitas mana yang paling konsisten dan yang paling sedikit kamu jalani. Lalu di bagian paling bawah, kamu juga disediakan tabel yang dapat kamu gunakan untuk membuat to-do list mingguan dan bulanan yang dapat kamu edit sedemikian rupa sesuai kebutuhan masing-masing. Template ini didesain dengan tampilan yang sangat menarik yang nyaman dilihat oleh mata. Template ini juga ramah untuk pemula dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dapatkan templatenya sekarang, link ada di deskripsi. Untuk melengkapi pengetahuanmu tentang konsep ini, aku sangat merekomendasiin teman-teman buat baca buku Talent is Overrated karya Geoff Colvin. Di buku ini, penulis meneliti banyak orang hebat di bidangnya untuk mengetahui apakah yang membawa mereka ke puncak itu adalah bakat atau ada prosesnya. Geoff Colvin melakukan penelitian yang mendukung argumennya bahwa kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh latihan dan kerja keras daripada hanya bakat semata. Beberapa isu penelitian yang diangkat dalam buku ini misalnya, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang tinggi, individu perlu terlibat dalam latihan yang fokus, terstruktur, dan difokuskan pada pengembangan kelemahan. Penulis merujuk pada studi tentang atlet profesional dan musisi ulung, yang berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang menghabiskan ribuan jam berlatih sebelum mencapai puncak prestasinya. Yang kalau dirata-ratain, setidaknya mereka latihan selama 10.000 jam sebelum mencapai puncak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan, seperti dukungan keluarga dan kesempatan belajar, punya peran signifikan dalam pencapaian seseorang. Penulis mengaitkan hal ini dengan bagaimana individu dapat memperoleh akses ke sumber daya dan pelatihan di lingkungan yang baik yang membuat mereka bisa mencapai potensi terbaik. Ini yang menarik, karena di sekitar kita masih banyak yang memiliki bias terhadap tumbuh kembang anak. Kalau kita elaborasi lebih lanjut, katakanlah dalam suatu perlombaan menyanyi, diperlukan nilai 100 untuk memenuhi kriteria sebagai penyanyi yang hebat. Terus dalam lomba tersebut, ada dua anak kembar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ini, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan nilai 20 dan 30. Karena ada nilai yang lebih tinggi, maka juri mutusin buat menangin si anak yang dapat nilai 30. Dari fenomena ini ada hal yang mengejutkan, yaitu kedua anak ini tumbuh menjadi orang yang sangat berbeda. Si anak yang dapat nilai 30 beneran tumbuh menjadi penyanyi yang hebat dan sangat dikenal oleh masyarakat. Sedangkan si anak yang dapat nilai 20 tumbuh menjadi anak biasa-biasa aja yang bahkan dia sendiri bingung dengan bakatnya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Yang membuat ini bisa terjadi adalah treatment dan reaksi yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan terdekatnya. Si anak yang dapat nilai 30 sekaligus pemenang di perlombaan tersebut, dia terus dipuji, dibilang hebat, pintar menyanyi, dan berbakat.
Alhasil, dia semakin rajin dan senang berlatih secara terus-menerus yang membuatnya tumbuh menjadi penyanyi yang lebih hebat. Sedangkan si anak yang dapat nilai 20, dia nggak mendapatkan reaksi positif dari lingkungannya. Dia dianggap anak biasa-biasa aja yang nggak punya bakat spesifik. Hal ini yang membuatnya tumbuh menjadi anak biasa aja yang bingung akan potensinya. Padahal kalau kita bandingin lagi, sebenarnya nilai kedua anak ini sewaktu kecil juga nggak terlalu jauh. Selisihnya cuma 10 poin, satu dapat 20 dan satunya lagi 30. Dan untuk dikatakan sebagai penyanyi hebat pun, nilai mereka masih jauh dari angka 100. Kalau seandainya kedua anak ini dipoles lagi dengan cara yang lebih baik, mungkin perbedaan antar keduanya nggak akan jomplang sejauh itu. Dan sayangnya, bias-bias seperti ini masih banyak terjadi di sekitaran kita. Dan semoga kita bisa terhindar dari bias seperti ini, sehingga bisa menghasilkan keturunan yang tumbuh dengan baik. Sekarang kamu udah tahu kan apa itu metode deliberate practice yang bisa membuatmu jago di bidang yang kamu pengen. Metode ini efektif buat ngedorongmu supaya mau terus berlatih hingga keluar dari zona nyaman sampai akhirnya bisa menjadi seorang ahli. Dan tentunya namanya keluar dari zona nyaman itu butuh disiplin yang tinggi, jadi kamu nggak bisa belajar atau latihan cuma pas mood doang. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.